Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammadin Alfierido dengan NIM 07011823280666 dari kelas C Kampus Indralaya. Pada video kali ini, saya akan membahas bab 1 mengenai dasar-dasar hukum administrasi negara, buku karya Dr. Sahya Anggara MSI, sebagai tugas dari mata kuliah hukum administrasi negara yang diampu oleh Bapak Ar-Rahman Syafebri, SIP MSI. Pembahasan pertama ialah pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara tersebut. Hans sebagai penguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat atau Amtsdrager administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Selanjutnya, pembahasan kita yang kedua yaitu ruang lingkup hukum administrasi negara. Ruang lingkup atau lapangan hukum administrasi negara secara tegas baru pada tahun 1926 diuraikan secara konkret oleh Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul Omtrek van het Administratie French. Setelah mengadakan peninjauan yang luas tentang pembidangan hukum, terutama di negara-negara Prancis, Jerman, dan Amerika, Van Vollen menggambarkan suatu skema mengenai hukum administrasi negara di dalam kerangka hukum seluruhnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut, yang kemudian terkenal dengan sebutan residu teori, Van Vollenhoven menyajikan pembidangan seluruh materi hukum tersebut sebagai berikut. Yang pertama, hukum tata negara, yang meliputi pemerintahan, peradilan, kepolisian, dan perundang-undangan. Yang kedua, hukum perdata atau material. Yang ketiga, hukum pidana. Yang keempat, hukum administrasi negara yang meliputi hukum pemerintahan, hukum peradilan. Dalam hukum peradilan meliputi juga peradilan tata negara, peradilan administrasi negara, hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum kepolisian, dan hukum proses perundang-undangan. Walter Brackhart, sarjana hukum Swiss yang keenam, dalam bukunya Einführung in die Rechtswissenschaft menyebutkan bidang-bidang pokok yang merupakan bagian hukum administrasi negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum kepolisian. Yang kedua, hukum perlembagaan. Yang ketiga, hukum keuangan. Selanjutnya yaitu pembahasan kita yang ketiga adalah teori tentang lapangan hukum administrasi negara. Lapangan pekerjaan administrasi negara dapat dilihat dari perkembangan teori sebagai berikut. Yang pertama, teori eka praja atau ekatantra. Yang kedua, teori dwi praja atau dikontomi atau dwi tantra. Yang ketiga, teori tripaja atau trias politika. Yang keempat, teori catur praja. Yang kelima, teori panca praja, dan yang terakhir yaitu teori sat praja. Selanjutnya pembahasan kita yang keempat ialah perkembangan hukum administrasi negara. Perkembangan dan pembinaan hukum administrasi negara tidak dapat terlepas dari pembinaan hukum tata negara, yang karena merupakan hukum politik, tidak terlepas dari Pancasila, Undang-Undang UUD 1945, dan garis-garis besar haluan negara. Usaha pengembangan dan pemantapan hukum administrasi negara dapat dilakukan apabila kita membuat sistematika tentang materi dari hukum administrasi negara. Materi hukum administrasi negara dapat diperinci menjadi yang pertama, dasar administrasi negara yang baik, yaitu yang adil, jujur, dan berdaya guna. Yang kedua, kegiatan fungsional dari administrasi negara tentang prosedur dan daya laku dalam pengambilan keputusan administrasi dan tata cara penunaian tugas dan kewajiban. Yang ketiga, organisasi, sistem, dan metodologi administrasi negara. Yang keempat, penguasaan, pemilikan, dan penggunaan dari harta kekayaan negara, beserta tata cara pertanggungjawabannya. Yang kelima, usaha dan badan usaha negara hukum tentang administrasi personel atau termasuk kepegawaian negara. Yang keenam, peradilan administrasi negara. Dan yang ketujuh, efisiensi internal. Pembahasan kita yang keempat yaitu hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Disebutkan bahwa membedakan antara hukum tata negara
Dalam arti sempit, dengan hukum administrasi negara tidak menimbulkan akibat hukum tertentu. Kedua bagian hukum tata negara dan hukum administrasi saling berhubungan erat. Hukum negara atau dalam arti sempit, tanpa bantuan hukum administrasi, tidak dapat dipahami, demikian pula sebaliknya. Meskipun terdapat kesamaan pandangan mengenai keterkaitan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara, para sarjana berbeda pendapat ketika menentukan objek kajian dari kedua hukum ini. Selanjutnya pembahasan kita yang ke-6, yaitu fungsi ilmu hukum administrasi negara. Maksudnya pembahasan kelima. Yang pertama, menciptakan pemerintahan yang baik, yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih, adil, dan berwibawa. Pemerintah yang bersih artinya tanpa cacat, hukum tanpa korupsi dan kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, menciptakan aparat pemerintahan yang baik, yaitu menciptakan aparat pemerintahan yang baik secara moral, yakni aparat pemerintah yang mempunyai hal-hal berikut. Yang pertama, keyakinan diri tentang hal-hal yang tidak baik dilakukan dan yang tidak baik untuk dilakukan. Yang kedua, kemampuan untuk mengawasi diri tanpa harus pengawasan dari luar. Yang ketiga, mempunyai disiplin diri, menaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan tanpa paksaan dari luar. Pembahasan kita yang ke-7, fungsi hukum administrasi negara atau HAN. Yang pertama, menjamin kepastian hukum. Masalah kepastian hukum menyangkut masalah bentuk hukum, yaitu hukum yang tertulis dan bentuk hukum tidak tertulis. Yang kedua, menjamin keadilan. Keadilan hukum adalah keadilan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan tertulis. Yang ketiga, hukum administrasi negara. Berfungsi ganda. Hukum administrasi negara yang berfungsi ganda, yaitu sebagai pedoman dan ukuran. Selanjutnya pembahasan kita yang ke-8, yaitu hukum administrasi negara. Dalam ilmu hukum, sebelum abad 19, hukum dibagi ke dalam hukum publik dan hukum privat, atau hukum perdata dalam arti luas. Termasuk ke dalam hukum publik adalah hukum tata negara dalam arti luas yang terdiri atas dua bagian, yaitu hukum tata negara dalam arti sempit, disebut sebagai hukum tata negara dalam arti luas, yang terdiri atas dua bagian, yaitu hukum tata negara dan arti sempit disebut hukum tata negara dan hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara dan hukum pidana. Selanjutnya pembahasan kita yang ke-9, yaitu mengenai azas-azas hukum administrasi negara. Azas dalam istilah asing adalah beginsel, berasal dari kata begin yang artinya permulaan atau awal. Jadi azas itu mengawali atau menjadi permulaan sesuatu. Yang pertama, azas egalitas. Yang kedua, azas tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan atau tidak boleh melakukan détournement de pouvoir. Yang ketiga, azas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang satu oleh yang lainnya. Yang keempat, azas kesamaan hak bagi setiap penduduk. Yang kelima, azas upaya memaksa. Yang keenam, azas kepastian hukum. Yang ketujuh, azas keadilan sosial. Yang kedelapan, azas orang yang tepat di tempat yang tepat. Yang kesembilan, azas persatuan dan kesatuan. Yang kesepuluh, azas batal karena kecerobohan hukum administrasi negara bahwa suatu keputusan pemerintah yang dibuat secara ceroboh. Yang kesebelas, azas kebebasan atau azas fresh airment. Yang terakhir pembahasan kita yaitu mengenai ciri-ciri hukum administrasi negara. Ciri-ciri hukum administrasi negara adalah yang pertama, memberikan kewenangan yang luas pada administrasi negara. Yang kedua, membatasi administrasi negara. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada rakyat. Dan yang terakhir yaitu membebani rakyat dengan berbagai kewajiban. Mungkin sekian dari saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.